Saat ini kita akan berbicara tentang permintaan rekam medis oleh aparatur penegak hukum. Ada dua peraturan perundang-undangan yang akan kita bahas pada masalah sore hari ini, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, pada pasal 10 disebutkan pada ayat 1-nya bahwa informasi tentang identitas diagnosa, riwayat penyakit, dan riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya. Pada ayat yang kedua, bahwa informasi tersebut bisa dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien atau untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan. Jadi permintaan oleh aparatur penegak hukum tersebut harus dilakukan atas perintah pengadilan. Tentang kerahasiaan atau kewajiban menyimpan rahasia kedokteran itu berlaku selamanya, bahkan sampai pasien telah meninggal dunia. Ini ditegaskan dalam Permenkes nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran pada pasal 4. Nah, pada Permenkes 269 pada pasal 12 disebutkan bahwa isi rekam medis itu sebetulnya adalah milik pasien, sementara berkasnya adalah milik sarana pelayanan kesehatan. Dan isi rekam medis itu bentuknya atau yang bisa diberikan adalah dalam bentuk ringkasan rekam medis. Pada pasal 13, bahwa pemanfaatan rekam medis tersebut itu adalah sebagai alat bukti. Salah satunya adalah sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Nah, pada pasal 14 disebutkan bahwa pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Sekarang kita lihat pada Permenkes 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum itu dilakukan pada proses penyelidikan, proses penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Dan bentuknya pembukaan rahasia tersebut adalah melalui salah satunya adalah ringkasan medis. Kalau kita lihat pada Permenkes 269 tentang rekam medis, di situ jelas disebutkan bahwa permintaan oleh aparatur penegak hukum itu harus berdasarkan atau atas instruksi dari pengadilan. Sementara pada Permenkes 36 tentang rahasia kedokteran, di situ tidak disebutkan atas perintah pengadilan. Nah, dua aturan inilah yang seringkali dipakai oleh pihak penyidik atau pihak penyelidik untuk meminta kepada rumah sakit berkas-berkas rekam medis, walaupun itu dalam bentuk ringkasan medis. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kalau sebagai pimpinan rumah sakit, peraturan mana yang akan kita gunakan? Apakah berdasarkan Permenkes rekam medis ataukah Permenkes tentang rahasia kedokteran? Kalau kita melihat dari masa berlakunya rekam medis, maka masa berlakunya peraturan Menteri Kesehatan tersebut, maka sebetulnya yang harus digunakan adalah Permenkes nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, di mana di situ tidak disebutkan pemberian atau pembukaan rekaman rahasia kedokteran tersebut atas perintah pengadilan.
Nah, bagaimana sebagai pimpinan rumah sakit menyikapi hal tersebut? Kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang rekam medis. Di situ disebutkan pada pasal 29 disebutkan bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Di situ jelas bahwa rumah sakit harus melindungi hak-hak pasien. Apakah hak pasien tersebut? Hak pasien salah satunya ada pada pasal 32 huruf I adalah mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya. Dan dalam hal ini tentu termasuk di dalamnya adalah data medis. Nah, karena itu sebagai pimpinan rumah sakit, maka sebenarnya rumah sakit tidak bisa memberikan data atau rekam medis pasien walaupun untuk kepentingan penegakan hukum. Rekam medis bisa diberikan oleh rumah sakit tetap atas perintah pengadilan. Jadi, sebagai pimpinan rumah sakit, yang lebih diutamakan adalah kita menggunakan undang-undang rumah sakit, di mana di situ disebutkan bahwa rumah sakit harus mempunyai kewajiban untuk melindungi privasi pasien. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.